Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hendrik M. dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang larangan tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus ialah perbuatan memata-matai atau mencari-cari kesalahan serta aib orang lain tanpa hak, dan ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena bisa merusak kehormatan seorang muslim. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya tajassus ialah perbuatan yang dilakukan untuk mengetahui aib atau kesalahan yang ditutupi oleh seseorang. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya tajassus ialah mencari informasi yang tersembunyi dari seseorang dengan tujuan untuk mengetahui keburukannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang tajassus. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam hadis, walaupun ada sedikit perbedaan lafaz pada hadisnya. Di antaranya ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Malik. Baik, yang pertama kita akan lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad, akhbarna Abdullah, akhbarna Ma'mar, an Hammam ibni Munabbih, an Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan atau tahassus, dan janganlah kalian saling memata-matai atau tajassus. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian dari jalur riwayat Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhan fa inna dhanna akdabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membaca kepada Imam Malik dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan atau tahassus, dan janganlah kalian memata-matai atau tajassus, dan janganlah kalian saling berlomba dengan niat duniawi, dan janganlah kalian saling dengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kedua hadis ini merupakan muttafaqun alaih, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dimana kedua imam ini adalah imam yang sangat masyhur dalam ilmu hadis. Baik, berikutnya kita akan masuk pada takhrij hadis. Hadis wala tajassasu, sebagaimana yang disinggung sebelumnya, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa imam hadis dari berbagai riwayat. Nah, kita akan lihat periwayatan dari setiap masing-masing. Misalkan yang pertama dari Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, itu ada dalam kitab Al-Adab nomor hadis 6064. Itu telah kita bacakan di awal. Kemudian Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, kitab berbakti atau menyambung silaturahmi dan adab, terletak dalam nomor hadis 2563. Kemudian berikutnya dari jalur periwayatan Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 4917. Hanya saja dalam periwayatan Abu Daud ini ada sedikit pengurangan kalimat hadis. Nah, berikut isi matanya. Iyyakum wadhan fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu. Merupakan
dalam kitab Abu Daud ada pengurangan redaksi hadisnya. Sedangkan yang terakhir dari jalur periwayatan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta Imam Malik nomor 2640. Ada periwayatan Imam Malik, dalam periwayatan Imam Malik ada penambahan kalimat yaitu wala tanafasu. Iyyakum madhan fa inna dhanna akdzabul hadits wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Berikut kita akan lihat penjelasan dari ulama, salah satu ulama yang masyhur yang sangat terkenal yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan dari jalur Imam Bukhari itu ada Bashir bin Muhammad, kemudian Abdullah bin Al-Mubarak, Ma'mar bin Rashid, Hammam bin Munabbih, kemudian Abu Hurairah. Jika kita lihat kedudukan dari setiap perawi, dari sifatnya, dari kepribadiannya, itu mencerminkan sesuatu yang baik. Karena soduk, siqah, tabit, siqah, terlebih lagi hafiz sahabah, ini merupakan tingkat yang sangat tertinggi dalam jalur periwayatan. Karena seorang periwayat yang memiliki karakter soduk itu merupakan karakter yang terkenal dengan sifat yang sangat jujur dan amanah, tidak terkenal berdosa, dan kemudian memiliki hafalan yang baik. Kemudian thiqah adalah gelar tertinggi yang diberikan untuk seorang perawi. Nah, karena dia memiliki karakter yang adil, artinya baik dalam agamanya, jujur dan tidak fasik. Kemudian juga dia memiliki karakter yang dobit, yaitu hafalan yang sangat kuat ya dan sangat akurat. Terlebih lagi hafiz sahabah, seorang ahli hadis dengan hafalan yang sangat kuat, dan ini dimiliki oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang langsung bertemu dengannya. Dari jalur Muslim, Yahya bin Yahya, Malik bin Anas, Abu Zinad, Abdurrahman Al-A'raj, dan Abu Hurairah, ini merupakan juga seorang periwayat yang memiliki karakter yang sangat bagus, yang gak diragukan lagi dari sikap dan akhlaknya. Nah, dari dua kesimpulan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini sudah dipastikan hadis yang sangat sahih, karena bisa dilihat dari jalur periwayatannya, tidak ada satupun di antaranya yang cacat, melainkan semuanya terjaga baik dari karakter maupun sifat mereka. Kemudian kita masuk pada penjelasan hadis. Sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum madhan, jauhilah prasangka. Kata Al-Khattabi dan ulama lainnya, yang dimaksud bukanlah larangan untuk meninggalkan dhon atau dugaan yang kuat yang menjadi dasar hukum dalam banyak perkara syariat, melainkan larangan untuk menetapkan prasangka buruk yang dapat merugikan orang yang diprasangkai. Demikian pula larangan terhadap apa yang muncul di hati tanpa jelas. Artinya kita bukanlah dilarang untuk meninggalkan dhon, akan tetapi larangan kita untuk menetapkan prasangka yang buruk kepada orang lain, yang kemudian prasangka itu dapat merugikannya. Sebab awal dari prasangka hanyalah lintasan pikiran atau kekhawatiran yang tidak mungkin dihindari, dan sesuatu yang tidak mampu dihindari tidak dibebankan atas kewajibannya. Hal ini diperkuat oleh hadis, Allah telah memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dimaksud dengan dhon atau prasangka dalam hadis ini adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas, seperti seseorang menuduh orang lain berbuat keji atau zina tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, dan janganlah kalian saling memata-matai wala tajassasu, sebab biasanya seseorang ketika muncul prasangka dalam hatinya, ia ingin memastikan kebenarannya, lalu ia mulai memata-matai, meneliti dan mendengarkan, maka hal itu sangat dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian saling memata-matai dan janganlah kalian saling mengunjing sebagian
yang lain. Maka susunan ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menjaga kehormatan seorang muslim dengan sebaik-baiknya, dimulai dari larangan berprasangka buruk. Karena jika seseorang berkata, aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya, maka dikatakan kepadanya, janganlah kamu memata-matai. Dan jika ia berkata, aku sudah tahu tanpa memata-matai, maka dikatakan kepadanya, janganlah kamu menggunjing. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud dengan dhon atau prasangka dalam hadis ini bukanlah dugaan yang berkaitan dengan ijtihad dalam hukum-hukum syariat. Maka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melarang ijtihad adalah pendapat yang lemah, bahkan batil. Dalam kitab Al-Mufhim, Al-Qadi Iyad juga menjelaskan dhon yang dimaksud dalam syariat yaitu menguatkan salah satu dari dua kemungkinan, dugaan atau dhon yang bermakna yakin. Tidak termaksud yang dimaksud oleh hadis maupun oleh ayat, maka tidak perlu diperhatikan orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menodon syar'i dugaan hukum yang berdasarkan dalil. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan, meskipun sengaja berdusta tanpa dasar, dugaan sama sekali lebih berat dosanya. Dijelaskan bahwa maksud hadis ini adalah menekankan bahwa prasangka yang tidak berdasar dapat menyeret pada kedustaan karena banyak kekeliruan yang timbul darinya. Prasangka ini disebut lebih buruk daripada dusta biasa karena dusta pada dasarnya sudah jelas kejelekannya dan tidak memerlukan celaan tambahan. Berbeda halnya dengan prasangka semacam ini, pelakunya memiliki dasar dan mengira pendapatnya benar sehingga disebut lebih dusta dari dusta itu sendiri. Sebagian bentuk penegasan celaan dan peringatan keras terhadapnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan, menimbulkan pertanyaan, mengapa prasangka disebut ucapan? Dijawab bahwa yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik perkataan maupun perbuatan. Ada juga kemungkinan maksudnya adalah sesuatu yang lahir dari prasangka, sehingga penyandaran ucapan kepada dhon bersifat kiasan. Kemudian sabdanya, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, wala tahassasu wala tajassasu. Imam Al-Khattabi menjelaskan artinya adalah janganlah kalian mencari-cari atau meneliti aib orang lain dan jangan pula mengikuti jejaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Yaqub alaihissalam, pergilah, carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Imam Al-Harabi berkata, keduanya memiliki makna yang sama. Ibnu Al-Anbari berkata, penyebutan keduanya bertujuan menegaskan larangan seperti ungkapan jauh dan terkutuklah. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu contoh yang terjadi atau yang relate dalam kehidupan sekarang. Yang pertama ialah larangan untuk mengintip handphone teman. Ini juga merupakan perbuatan tajassus, yaitu memata-matai. Hal ini merupakan hal yang sangat dilarang. Kemudian yang kedua, mengikuti media sosial orang lain dengan tujuan untuk mencari aibnya. Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang sengaja mencari tahu kesalahan orang lain itu melalui media sosial, kemudian diumbarnya juga melalui media sosial. Hal ini merupakan hal yang sangat dilarang. Kemudian yang ketiga, mengintip pembicaraan orang lain di ruangan yang tertutup atau baik melalui media online atau media langsung. Ini merupakan hal yang sangat dilarang. Nah, kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini, bahwasanya hadis yang kita bahas merupakan hadis yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi. Hadis yang kita bahas merupakan hadis yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Karena banyak ya terjadi kebocoran data, kemudian pelanggaran privasi digital. Itu disebabkan karena tujuannya untuk memata-matai kesalahan orang lain atau mencari-cari aib orang lain. Islam menuntut agar setiap individu, lembaga maupun negara menjaga
rahasia dan kehormatan orang lain, serta tidak menggunakan teknologi untuk melanggar batas etika dan agama. Demikian, larangan tajassus ini menjadi dasar moral yang universal bahwa menjaga privasi kehormatan sesama adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab soal prinsip. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, harta, serta kehormatan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan teknologi informasi, semoga kita bisa saling menjaga satu sama lain terhadap perbuatan-perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.